sampai kembung, selesai mati. Jadi ada orang yang hidupnya kayak nyamuk, berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan segala hal, nggak sadar, meninggal. Jadi kalau cuma sekedar hidup, ya hewan pun hidup. Apa tujuan berkehidupan kita? Quran surah 51 ayat 56. Kita masih muqaddimah ya, kita belum mulai ini. Sampai kita rapi, selain teman-teman rapi, ini mic-nya juga soundnya rapi gitu ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah? Kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, perhatikan baik-baik, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepada aku. Jadi ibadah itu bukan sholat saja. Sholat itu ibadah ritual yang mengoneksikan diri kita dengan Allah. Jadi kalau ingin punya koneksi yang kuat dengan Allah sehingga akses kehidupan dibuka seluruhnya dengan mudah, maka baik ya, rumusnya kuatkan ibadah. Saya ulangi. Nah, penting itu. Baik, tes. Kalau ingin kita dibuka kita ingin dibuka akses ini mic sudah berjuang dari subuh. Tes. Alhamdulillah. Jadi buku yang diuji, mic juga diuji. Yuk kita kembali cepat. Jadi kalau kita ingin dibuka semua akses dalam berkehidupan dan mudah, rumusnya harus punya koneksi dengan Allah, sang pemilik segalanya. Nah, cara membangun koneksi kuat itu bentuk ibadahnya ritual namanya. Contohnya sholat. Teruskan yang tadi Quran surah 20 ayat 14. Kita insya Allah sama Quran, sama hadis, sama Quran, sama hadis supaya lebih argumentatif. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sampai sini tuh kebertuhanan. Bagaimana cara menuhankan Allah? Ibadah. Apa ibadah pertama yang pokok untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat. Jadi ketika Allah perintahkan sholat, diantara hikmahnya adalah untuk mengoneksikan diri kita dan membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Karena itu ibadahnya disebut sholat. Asal katanya dari kata silah, seakar dengan kata wassalah atau wusul, sesuatu yang terkoneksi dengan kuat. Ya, silatun itu terhubung dengan kuat tanpa putus. Karena itu suksesnya orang yang sholat itu dilihat pasca sholatnya dia ingat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika telah tuntas kalian mengerjakan sholat, bila benar sholatnya, kalian cepat akan terkoneksi dengan Allah. Qiyaman, baik saat berdiri, kan selesai sholat itu bangkit keluar dari masjid. Itu kalau ingat Allah, benar sholatnya, begitu keluar langsung ingat Allah itu. Jadi nggak mungkin keluar kaki kanan, pasti kiri dari masjid itu. Dan lebih nggak mungkin lagi tertukar sendal. Betul, karena ingat Allah. Begitu mau dipakai, dia sadar diawasi oleh Allah. Ini namanya sholat. Jadi untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah itu, ibadahnya sifatnya ritual. Namanya apa? Sholat. Dipanggil kita. Panggilannya kan 5 kali sehari. Penjelasannya suratnya 114 surah dalam Al-Quran. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus.
Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Antum di sini maksudnya kiasan ya, bukan Anda di sini maksudnya. Ya, gambaran umum. Nah, ini satu. Jadi jangan disimpulkan. Nah, itu batuk. Jangan disimpulkan bahwa ibadah itu terbatas pada ritual saja, tidak. Kita ini hidup dicipta untuk ibadah. Bangun tidur sudah ibadah. Jadi ada ibadah yang sifatnya ritual, ada ibadah yang sifatnya sosial. Bentuknya bisa fisikal, ibadah fisik. Ada ibadah yang bentuknya intelektual, dalam bentuk pendalaman pengetahuan. Semua ibadah, nggak ada yang nggak ibadah. Dan karena itu, semua kegiatan kita dituntun betul dengan pedoman. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang mengkonversi kegiatan itu secara otomatis menjadi ibadah. Pedoman itulah yang sering kita sebut dengan doa. Ya, coba cek deh ya, silakan cek dan pandang dengan pandangan yang jernih dengan mata hati kita. Setelah itu bandingkan dengan semua konsep kehidupan yang ada. Di mana kita temukan semua kegiatannya yang bersanding dengan doa? Hanya di Islam. Saya tanya ya, jujur nih, bangun tidur sudah ada doanya tidak? Sudah. Berpakaian ada doanya? Sampai ke toilet pun ada doanya. Yang paling menarik itu secara fisikal diatur. Ya, secara fisik. Coba. Anda tadi masuk masjid kaki apa? Tuh, keluar? Tuh, masuk toilet kaki apa? Keluar? Dari mana aturan itu? Nah, menariknya secara intelektual dijelaskan kenapa kanan yang masuk. Itu ada penjelasannya. Karena itu kita lengkap, ada cara, ada bacaan, ada hikmah. Itu 29 generasi sebelum Nabi Muhammad SAW bertugas. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kakek buyut Nabi Muhammad SAW, sudah meminta kepada Allah supaya risalah Nabi terakhir itu tuntas, bukan sekedar bacaan, cara, tapi sampai esensinya, hikmahnya apa. Itu diabadikan nanti di Al-Baqarah di ayat ke-129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika, bacaan, wa yu'allimuhumul kitab, cara gerakan, wal hikmah, hikmahnya apa? Ibadah ritual nih. Takbir kita ucapkan Allahu Akbar, itu bacaan. Caranya tangan diangkat, penjelasannya ada. Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Kenapa tangannya mengangkat di sini? Itu sampai tuntas selesai. Sehingga orang yang sholat itu tiba-tiba bisa berubah dari jahiliyah, ya, kemampuan untuk bermaksiat yang komplit, ya, jahiliyah itu. Kemampuan untuk berbuat maksiat yang komplit. Jadi profesional di bidang kriminalitas itu. Betul. Ya. Kalau mabuk, semua jenis cara mabuk itu hatam. Zina, semua jenis zina hatam. Tapi cara merubahnya bukan dengan haji, bukan dengan zakat pertama kali, bukan dengan puasa, itu sholat. Kok bisa orang takbir bisa berubah diri jadi lebih baik? Itu problem yang kita dapati sekarang. Ada orang sama-sama takbir, begitu keluar kotak masjid hilang. Apa yang salah? Nah, kembali ke sini. Jadi, desain kehidupan kita itu semuanya untuk ibadah. Dan hebatnya begini, dijelaskannya tuntas. Begitu kita kerjakan, pekerjaan itu dinilai oleh Allah. Dan nilai itu berdampak pada perjalanan kehidupan kita, baik di dunia, ke alam kubur, sampai nanti setelah kehidupan itu di akhirat, apa yang kita dapatkan dari perbuatan ibadah kita itu. Sambil contoh begini misalnya. Yuk bangun tidur tadi ya, kan baca doa ya, sambil caranya. Ini ditemukan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya ingin membangun pemahaman yang utuh dulu sebelum kita mencoba untuk menggali intisari surah An-Nazi'at. Paham dulu ini, kalau sudah paham ini dasarnya, kita mengerti kenapa ada surat dan ayat-ayat itu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala idza staiqadha min naumi, kalau bangkit bangun dari tidur beliau,
Kadang-kadang beliau bangun itu tengah malam atau sebelumnya sedikit, au ba'dahu qalilan atau setelahnya sedikit, sepertiga akhir malam. Fajalasa, saat bangkit duduk dulu. Duduk. Kemudian wa masaha biyadihi min athari naumih, menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya yang bagian bersihnya. Ya, bagian tangannya yang dinilai bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangkit dari tidur, bangun, cuci dulu tangan itu, karena Anda tak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Cuci. Tapi kita bisa duga bagian yang terbersih. Jadi ini sederhana, jangan baca doa dulu. Hilangkan dulu ngantuknya, baru berdoa. Jangan baca doa saat ngantuk. Alhamdulillah. Ya, nah. Bangunnya jam 3, sadarnya jam 5. Nah ini, saya belum ke doa. Kalau saya, Anda, kita lakukan untuk meneladani Rasulullah, karena petunjuk dari Allah. Tadi syahadat kita, asyhadu an la ilaha. Caranya bagaimana? Wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika kita ikuti itu untuk mengikuti Nabi atas perintah Allah, yang pertama didapatkan cinta Allah. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau diikuti, cinta Allah turun, lantas hidup kita akan dijaga. Karena cinta, Allah cinta pada kita, dijagalah hidup kita supaya tidak salah langkah. Jadi kalau Allah sudah cinta itu nggak akan dikasih dunia pertama kali, tidak. Dibuat benar dulu. Ya. Bukan dikasih materi dulu, hati-hati. Jadi jangan selalu digambarkan kalau dapat penambahan harta itu tanda cinta Allah, belum tentu. Kalau pangkat kedudukan naik, jangan dulu digambarkan Allah cinta, belum tentu. Biasanya kalau Allah cinta, diperbaiki dulu keadaannya, setelah dipandang baik, baru diberikan dunia. Kenapa? Karena kalau dunia itu diamanahkan pada orang baik, dia mampu mengelola itu, menghasilkan maslahat untuk berkehidupan. Dia punya jabatan, dipegang oleh orang baik, pasti kebijakannya baik. Punya harta, dipegang orang baik, pasti baik. Karena itu Abdurrahman bin Auf ketika masuk Islam, apakah langsung kaya? Tidak. Diperbaiki dulu. Setelah jadi baik, dilipat gandakan kekayaannya oleh Allah, sehingga dengan kekayaan itu dia bisa ibadah. Nah, apa investasi akhiratnya dari situ? Ini perkara cuma duduk, Pak, Bu, cuma duduk saja. Tapi di Islam itu duduk pun dihargai, jadi ibadah. Kalau kita niatkan bangun tidur, kita duduk, diniatkan mengikuti petunjuk Nabi, maka perbuatan itu di Quran itu disebut hasanah namanya. Perbuatan baik yang punya nilai di hadapan Allah. Tuh, kalau kita niatkan mengikuti contoh Rasulullah, disebutnya apa namanya? Hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Nilai inilah yang dikonversi, yang kita sebut dengan pahala namanya. Dituliskan. Berapa nilainya? Tuntas Quran menjelaskan. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Ini saya pakai rumusan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini rumusan yang tauhid tadi plus ibadah. Di sini ada tauhid, di sini ada ibadah. Kemudian kita praktekkan. Bangun tidur nih. Ya. Tadi kan yang ritualnya sudah ritual. Cara menuhankan Allahnya, tauhidnya, sholat. Kan? Kemudian nanti ada aspek fisikal, ibadah fisik yang tidak terkait langsung dengan ritual. Misal bangun tidur kan fisikal, secara individu, tapi fisik kita bergerak kan, tapi tidak disifati dengan ritual. Bangun tidur, duduk. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adanya di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Ketika ini dipraktekkan, bangun, duduk, itu disebut perbuatan baik yang diniatkan ikut petunjuk Rasulullah, jadi ibadah.
maka berubah namanya, walaupun duduk berubah jadi hasanah. Ketika berubah menjadi hasanah, dia punya poin. Ya, itu ada poinnya di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang mengerjakan perbuatan baik yang diniatkan untuk mentauhidkan Allah dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dituliskan poinnya, setiap perbuatan itu 10. Nanti 10 ini yang disebut dengan ajrun namanya. Ya, ajrun, yang kita terjemahkan dengan nama pahala. Oke? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyima. Kemudian liyunzira ba'san syadidan. Terus min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Ajrun dengan hasanah digabungkan jadi satu. Paham? Kapan dapat ajrun? Ketika melakukan perbuatan hasanah. Hasanah itu sifatnya. Jelas? Terkait dengan perbuatannya. Kata ini disatukan dengan ajrun dalam surat Al-Kahf yang kita baca tiap Jumat untuk evaluasi sepekan itu udah ada pahalanya belum. Nah, itu hitungannya di hadis Muslim bukan begini, 1, 2, 3, 4 terlalu kecil. Anda masuk masjid ke sini, belum ngapa-ngapain, tapi niatnya mau ibadah. Itu dituliskan 25. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Nah, hasanah ini yang disebut pahala ini, ajrun ini, itu nanti konversi nilai yang akan dikonversi jadi bekal hidup kita setelah wafat. Jadi yang sekarang digunakan, dipakai, dimakan, diminum, dikonsumsi, itu selesai meninggal sudah nggak dipakai lagi. Makanya ke alam kubur pun pakaiannya nggak begini. Coba kita sadarkan dulu sebentar, ya. Yang kita cari nih, kita makan, kita minum, kita cari selama ini, kita tinggali. Saya tanya dengan jujur deh, saat nanti masuk ke alam kubur, meninggal, dipakai lagi nggak? Oke. Rumah itu dihuni lagi nggak? Tidak, kan? Makanan itu bisa nggak dikonsumsi lagi? Tidak. Ini handphone yang dipakai merekam bisa nggak dipakai lagi? Tidak, kan? Pertanyaan terbesarnya, lantas setelah itu apa yang bermanfaat untuk kita? Apa yang menjadi bekal kita? Nah, di Islam itu sudah dijawab tuntas nih, bekalnya ini hasanah itu. Itu yang ditampakkan. Konversi nilai perbuatan kita dari ibadah itu yang jadi bekal kemudian. Kalau perbuatannya selesai, yang dikonversi ini yang ikut. Karena itu konsep dasarnya, bagaimana caranya semua kegiatan kita di dunia itu bisa dikonversi menjadi hasanah, sehingga nilai konversi itu kita bawa bekal ke akhirat nanti. Itu yang sering kita doakan. Bahkan doanya pun kalau bisa melampaui semua jagat. Yang kurang-kurang disapu gitu ya. Sehingga disatukan menjadi doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya tuh. Wa fil akhirati wa qina. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Di Quran surah ke-2 ayat 201. Wa minhum may yaqulu, ada di antara manusia yang dia punya komitmen pada dirinya. Yaqulu di sana terjemahkan dengan komitmen. Bukan cuma berkata. Ada orang berkata tapi tidak komitmen dengan perkataannya. Dan dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Wa minhum may yaqulu, dan ada di antara manusia yang berkehidupan di bumi, dia komitmen, membangun komitmen dengan dirinya, dan dia memohon dengan komitmen itu kepada Allah. Rabbana atina fid dunya, ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjadikan semua kegiatan kami, aktivitas kami di bumi ini sebagai hasanah, suatu yang baik yang bernilai ibadah, sehingga hasil dari ini bisa dikonversi saat kami kembali kepadamu di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Ketika dikonversi, maka aman dari ancaman neraka. Wa qina adzab. Ini poinnya. Jika ada orang mampu berbuat, mengkonversi semua kegiatan jadi ibadah,
Berbuat, bekerja, beraktivitas, itu bahasa Arabnya disebut dengan amal namanya. Dari kata amila ya'malu, amal. Dan ingat, ada fa'al, ada amal, itu berbeda. Amal itu adalah perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Setiap aktivitas yang dinilai, dipertanggungjawabkan, dievaluasi, itu namanya amal. Diperlihatkan, dicek. Jadi kalau Anda ditanya misalnya, ma'amaluka, apa pekerjaan kamu? Ana muwadhaf fi syarikah. Saya adalah pegawai kantoran. Bukankah di kantor dievaluasi? Itu amal namanya. Nanti pekerjaan kita di akhirat pun dievaluasi, ditampakkan semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran diperlihatkan. Ini. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana supaya aman dan pekerjaan ini menjadi hasanah. Pastikan semua kegiatan ini kita siapkan pedoman baik dan utamanya untuk dikonversi menjadi ibadah sehingga dia punya nilai hasanah. Lihat poinnya. Semua kegiatan yang diikutkan pada pedoman dan dikonversi menjadi ibadah sehingga menjadi hasanah, maka amalnya akan disifati langsung oleh Allah dengan sifat terbaik, namanya salih. Salih itu artinya hal yang dinilai baik oleh Allah. Jamaknya disebut salihat. Itulah sebabnya sering kita temukan dalam Al-Quran, mohon maaf, mohon izin, fokus baik-baik, kalimat amal saleh. Kenapa? Supaya menuntun kita jangan sampai beraktivitas tapi sia-sia, nggak ada nilainya. Berangkat gelap, pulang gelap, kerja puluhan tahun, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya. Kuliah sudah berapa tahun, mau wisuda, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Jadi anak sudah sekian tahun, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Jadi orang tua dengan sekian anak, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Itu rugi. Karena itu ada surah khusus yang diturunkan mengingatkan orang rugi. Itu ada di surah 103. Quran surah 103. Surahnya singkat, padat, jadi favorit dalam bacaan, tapi kadang jarang digali maknanya. Wal asr innal insana lafi khusr. Fokus bentar. Wal asr. Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu, kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas di bumi selama hidupnya. Jelas? Kita diberi 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Itu semua aktivitas yang kita jalani disebut asr namanya. Sekarang pun asr. Jadi asr itu asalnya bukan sore. Ya, kalau sore itu masa namanya. Masa. Ini mulanya setiap sore ada dulu masyarakat yang sering duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, nggak penting sampai berselisih, buang-buang waktu. Maka turunlah ayat ini, surah ini mengingatkan, jangan banyak buang waktu, karena setiap waktu itu berharga. Nah, manusia yang menjalani aktivitas selama hidup, totalitasnya semua, dari bangun sampai tidur lagi, itu namanya disebut insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada ins, ya ma'syarul jinni wal ins. 18 kali pasangannya disebutkan di Quran. Ada bashar, qul innama ana basyarum mithlukum. 35 kali bashar disebutkan di Quran. Ada nas, paling favorit, qul a'udzu birabbin nas. 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada bani Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Setiap disebutkan itu ada maknanya. Nah, kalau menunjuk kita berdasar kegiatannya, semua kegiatan yang kita lakukan dari bangun sampai tidur lagi, itu namanya insan. Apa namanya? Nah, ini saya ingin tunjukkan betapa detailnya diksi Al-Quran. Jadi kalau bukan firman Allah, nggak akan begini. Al-asr dipasangkan dengan insan, bukan ins, bukan bashar, bukan nas. Wal asr innal demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Sayangnya ada manusia yang sudah aku beri kesempatan, tapi dia menjalani aktivitasnya. Awas, hati-hati.
dia menjalani aktivitasnya dengan tidak optimal karena tak mampu mengkonversi waktu yang aku berikan menjadi bekal hidupnya setelah wafat. Tapi ada di antara mereka yang sadar lantas memperbaiki. Dia yakin setelah hidup tuh ada kematian, ada hidup lagi. Butuh yakin dulu. Kalau nggak yakin, nggak akan pernah mengerjakan itu. Kita kan sholat tuh karena punya keyakinan setelah wafat ada kehidupan. Kalau nggak punya keyakinan, ngapain sholat? Ngapain zakat? Ngapain haji? Cukup hidup, selesai, nggak ada kehidupan lagi. Tapi karena kita punya keyakinan setelah wafat ada hidup lagi, ada pertemuan dengan Allah, ada surga, makanya kita yakin. Nah, nggak boleh ragu. Yakin tanpa ragu dengan itu bahasa Arabnya disebut dengan mukmin. Jelas? Kata kerjanya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Kalau di Quran ada bentuknya kata kerja, artinya parameter keimanan setiap orang yang mengaku yakin itu berbeda-beda. Butuh dikuatkan lagi, seringkali naik turun. Dan di ayat ini menggunakan kata amanu, bukan mu'minun. Mu'minun itu kata benda. Kalau benda itu gak akan berubah. Nih sampai kiamat kurang 2 hari tetap gelas. Tetap gelas. Tapi cara kita berinteraksi dengan gelas itu bisa berubah. Sekarang megangnya begini, 5 menit kemudian begini, ya, 10 menit kemudian begini. Itu pekerjaannya. Iman kalau sudah menggunakan kata benda artinya sudah istiqomah. Woi, kuat. Kadang belum dipanggil sudah siap-siap sholat. Subuh belum dipanggil, subuh itu kan 4.30 sekarang misal. Dia jam 3 sudah bangun padahal belum dipanggil. Kuat sekali. Itu sudah menggunakan kata benda. Tapi kalau di Quran kita temukan kata kerja, itu artinya ada masih tahapan-tahapan yang perlu disempurnakan, masih naik turun. Kadang yakin, kadang turun, kadang kuat iman, kadang rendah. Kalau beriman kuat semangat, kalau rendah malas-malas. Maka di sini menggunakan kata kerja, illalladzina amanu. Tapi beruntungnya kita pakai kata kerja pun masih diapresiasi oleh Allah. Itu yang paling minimal daripada enggak sama sekali. Yakin gak kamu ada kematian setelah kehidupan? Yakin sih, tapi gimana ya? Itu masih kata kerja. Nah, orang yang benar-benar imannya itu yakin dia dengan kehidupan pasca kematian, dia akan buktikan keyakinannya itu ini dengan kinerja. Karena itulah setelah kata iman muncul amal saleh. Illalladzina amanu wa. Nah, jadi orang beriman itu pasti kreasi kegiatannya, amalnya, aktivitasnya itu akan selalu diupayakan menjadi soleh. Duduknya amal saleh, makannya amal saleh, kerjanya amal saleh, minumnya amal saleh. Ya, ini gambarannya. Wa amilus salihat. Nanti ketika iman ketemu dengan amal saleh, iman plus amal saleh dikonversi jadi kebaikan. Ini yang mengantarkan kita pada rahmat Allah untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Karena itulah kalimat surga pertama kali di Quran dibuka dengan iman dan amal saleh. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya untuk menyambungkan kepada apa yang akan kita kaji ke inti materi kita. 1. Ini evaluasi untuk saya pribadi juga dan kita semua, tidak untuk 1-2 orang. Apakah semua kegiatan kita sudah menjadi amal saleh? Dari bangun, bekerja, di rumah tangga, perkara makan, minum, berpakaian. Sedangkan kita punya keyakinan, maaf, semua yang kita raih di dunia ini akan ditinggalkan. Kedudukan, jabatan akan ditinggalkan. Bahkan sebelum meninggal sudah pensiun, purna. Harta akan ditinggalkan, sekaya-kayanya main-main ke tanah kusir. Nah, bukan, ya kan? Tanda-tanda. Kita maksudnya kan, ya, main-main kemudian ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada akhirnya tidak ada yang dibawa. Saya belum pernah lihat misalnya ini orang kaya makamnya 500 meter persegi, nggak ada.
tetap aja ukuran sama dengan tubuhnya. Oke? Antum yang IPK 4 yang lulusnya summa cum laude tetap saja ditinggalkan semuanya. Nah, jadi semua yang kita raih di dunia akan ditinggalkan. Menariknya, setelah wafat, hisab yang akan kita datangi. Semua ditinggalkan, hanya satu yang akan didatangi, pertanggungjawaban dari semua kegiatan kita. Nah, jeda antara kehidupan yang kita sekarang sedang alami dengan pertanggungjawaban itu ada jeda pemisah. Dan itulah penentu kita untuk mendapatkan rahmat ini. Sebab saat jeda itu tiba, diperlihatkanlah kepada kita semua apa yang pernah kita lakukan dalam hidup. Kalau kita baik, amal solehnya betul, ditampakkan semuanya indah sehingga kita lihatnya tenang gitu. Tenang. Di ujung akhir kehidupan kita itu. Nah, karena banyak amal solehnya, hasanahnya banyak. Karena sifat hasanahnya banyak, diakumulasi menjadi husnun namanya. Jadi apa? Husnun. Penutup sesuatu disebut khatimah. Kalau disatukan husnun dengan khatimah jadi apa? Husnul khatimah. Nah, ketika ditampilkan di akhirnya itu banyak hasanahnya, husnunnya banyak, tenang dia. Ya, tenang. Yang tenang itu kan bukan fisik. Tenang itu lebih kepada pikiran, ke jiwa, ke hatinya. Ya, jiwa itu disebut dengan nafas. Karena dia banyak ibadah, ketenangannya dilahirkan dari ibadah. Ketenangan yang dilahirkan dari ibadah disebut dengan tumakninah. Bila menyifati kepada nafas disebut nafas mutmainnah. Itu sebabnya kenapa dalam sholat kita ada tumakninah dalam rukuk, bukan sakinah. Beda antara sakinah dengan tumakninah. Tumakninah itu ketenangan yang dilahirkan dari hasil ibadah. Sujud ada tumakninah, ruku ada tumakninah. Diakumulasi tumakninah ini jadi sifat kepada jiwa, tenang, ditampakkan di akhir hidupnya itu. Kamu akan pindah nih, akan dikonversi semua kegiatan, tampakkan kegiatan tahajudnya, sholatnya, baca Qur'annya, tenang dia begini. Tanpa sadar dia berpulang. Dan ditampakkanlah bagian dari surganya itu. Dan digolongkan pada golongan hamba yang soleh disebut dengan ibad. Itu ada di Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa yang kaitan dengan surga dan hamba solehnya? Fadkhuli fi wadkhuli. Jadi jannahnya ditampakkan, Pak, sebelum dimasukinya. Itu yang menjadikan Asiyah rahimahullahu ta'ala itu senyum sebelum meninggal. Padahal di depannya itu ada ancaman siksa dari Firaun yang luar biasa dahsyat. Diikat di tiang. Diikat di tiang, akan dieksekusi, akan disalib, kemudian juga di antara yang paling viral hukumannya saat itu dilempar ke itu wajan besar yang sudah dipanaskan dan bergolak. Begitu diikat, berdoa kan? Dan diabadikan di Quran doanya, Rabbibnili, ya, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna ya wa amalihi. Ya Allah, aku telah buktikan keberimananku dan kebertuhananku kepadamu, dan aku jaga ini sampai akhir hidupku sekalipun ujian ada di hadapanku saat ini. Maka mohon tunjukkan bukti dari keimananku kepadamu dengan menampakkan janjimu kepadaku untuk membangunkan tempat terindah di surga. Maka ditampakkanlah keindahan surganya yang disiapkan. Kalau kita baca hadis dari tafsir-tafsir itu, Allah menyiapkan untuk Asiyah ini satu tempat tinggal di surga yang tempat itu desainnya indah dari semua lumuran permata yang bersinar, dan ketika masuk ke dalamnya nggak akan pernah lelah lagi. Seakan-akan begini, kamu menjaga imanmu sampai lelah, aku ganti dengan tempat yang tidak akan pernah kau rasakan lelah di dalamnya. Begitu ditampakkan senyum. Firaun komen. Nah, ada di antara komen yang memang harus langsung di dislike, nggak usah subscribe. Ini perempuan mau disiksa kok ketawa katanya. Yang dilihat oleh Firaun adalah objek sisaan, tapi yang dilihat oleh Asiyah yang mempertahankan imannya itu adalah janji yang telah disiapkan Allah berupa semua kenikmatan. Dan itu modalnya iman. Kalau nggak ada iman susah. Nah, jadi peristiwa perpindahan kita dari kehidupan dunia ini selesai, akan berpindah pada kehidupan baru, itu peristiwa penting. Itu yang paling penting tuh itu. Yang menentukan kebaikan itu, ya,
setelah kita hidup nanti wafat ya, itu peristiwa itu paling penting karena itu yang paling menentukan hidup benar atau tidak setelah hidup saat ini. Dan taruhannya cuma kalimat iman, la ilaha illallah. Itu. Nah, saking tingginya, pentingnya peristiwa itu, Allah menugaskan malaikat khusus untuk memberikan informasi. Selama Anda hidup, persiapkan. Kalau yakin meninggal akan pulang dan ada kehidupan, persiapkan. Nih, saya perkenalkan malaikatnya yang mencatat semua kegiatan engkau. Ini yang berlomba-lomba cepat menuliskan apa yang kau kerjakan sepanjang kau punya rencana. Jadi ada malaikat yang Allah utus untuk berlomba mencatat kalau kita punya keinginan kuat untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Itu bukan 1-2 malaikat. Ya, makanya di zaman Nabi nanti ada sahabat-sahabat yang ketika beramal itu malaikat turun berebut mencatat. Nanti saya kisahkan. Dan puncaknya di akhir nanti setelah itu ada malaikat yang bertugas memisahkan kehidupan kita, menyelesaikan semua petualangan hidup kita, membawa misi di dunia, mengantar kepada tempat dan keadaan yang baru. Semua surat yang mengisahkan tentang ini, baik kebaikan, penyesalan, dan perjalanan hidup, kehidupan di masa lalu untuk ditunjukkan kepada kita supaya kita berubah, itu dikumpulkan setidaknya dalam satu surah An-Nazi'at. Jadi kalau kita mau tadabbur An-Nazi'at, saya buka itu dulu supaya kita tahu suasananya, baru kita masuk pada surahnya. Paham sampai sini? Baik. Tadi mukaddimah, sekarang baru kita mulai. Nah, kalau saya nggak ceritakan ini, kita kan nggak ngerti arahnya mau kemana. Dibaca aja gitu kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bisa dimaafkan karena mungkin dari awal sampai boleh jadi saya menerangkan ada sedikit penyesuaian kondisi, mungkin agak antum dengar batuk dan sebagainya, ya itu mohon dimaafkan dan saya mensyukuri itu. Jadi saya bisa belajar untuk mendapatkan nikmatnya sabar. Kan ada syukur, ada apa? Sabar. Nggak bisa selama ini syukur saja, mesti ada sabarnya. Ya kan hidup itu cuma 2, syukur dan sabar. Saat sehat bersyukur, saat sakit saat suka bersyukur, ada jabatan bersyukur, belum promosi bersabar, bekerja dapat harta bersyukur, belum diterima kerja bersabar. Ya kan? Kalimat malaikat saat menyapa seorang masuk surga, kalimat apa? Sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Quran surah 13 ayat 24. Siapa yang pengen dekat dengan Allah? Siapa yang pengen dekat dengan Allah? Ada rumus cepatnya, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Tapi sabar itu sandingannya sama ujian, masalah. Berarti orang pengen dekat dengan Allah itu artinya pengen diuji. Ya kan? Karena sabar itu pasangannya apa? Ujian. Nah, begitu ada ujian jangan marah, kan antum yang minta. Ya, siapa yang pengen diuji? Ada yang ngangkat. Udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah nomor 79 di urutan mushaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Antum boleh ikuti supaya kita dapat keberkahannya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahi'ati gharqati nashta. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة
hak setiap huruf diikutkan. Nanti kalau antum mendalami ilmu tajwid, kenapa ada panjang, ada pendek, ada idgham, ada ikhfa, itu juga terkait dengan makna. Ya, tiba-tiba ada mad zaid munfasil. Di sini mad wajib muttasil. Itu kalau bacanya benar dan kita tahu artinya, itu ada kaitan dengan makna. Ya, dan kalau kita bacanya itu betul maknanya, itu rasanya ke hati akan beda. Nanti ketika masuk tafsir, kita akan rasakan itu kenapa bacanya begitu. Qulubun yawma'idhin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Baik, astagfirullahaladzim. Sudah 14 ayat dulu ya. Nah sekarang saya terangkan dulu sedikit apa yang terkait dengan konsep kehidupan tadi. Nanti kita turunkan bagian-bagian penting pokoknya. Jazakallah khair. Saya kasih highlightnya dulu ya, supaya kita paham hidup ini untuk apa, mau kemana, planning kita apa ya. Baik, ini gambarkan jejak-jejak kehidupan kita tuh ya. Jazakallah khair. Baik, kita mulai ya, pelan-pelan. Saya tanya sebentar, sekarang kita ada di mana? Ya, di Masjid Raya Pondok Indah. Bagus. Ini fase tahap kehidupan yang pertama. Tugas kita dimulai di sini. Tempat ini, baik itu titik poinnya di Pondok Indah di sini atau di Lebak Bulus, di Tanah Kusir, Tanah Abang, Tanah Suci, gitu kan, sampai ke Afrika, ke Amerika dan seterusnya. Intinya setiap kita memijak tempat saat mula dilahirkan, maka tempat yang kita pijak untuk beraktivitas disebut al-ard namanya. Ardun, al-ard. Al-ard. Sering kita terjemahkan dengan bumi. Sudah. Karena umumnya manusia berpijak dan beraktivitas di mana? Bumi. Tapi asal kata al-ard itu setiap tempat yang dipijak. Jadi walaupun ada rencana antum mau pindah ke Mars, tetap ketika di Mars itu menjadi ardnya antum. Oh, saya mau liburan 2 pekan di bulan misalnya, silahkan. Tetap ketika menjadi tempat yang dipijak menjadi apa? Paham sampai sini? Itu makna dasarnya ya. Sekalipun nanti untuk membedakan satu objek dengan yang lainnya, itu nama detailnya bisa berbeda. Misal ini ardun, itu qamarun, itu bisa berbeda. Jelas? Ini tugas kita untuk beraktivitas. Di sini misi kita dilakukan. Makan, minum, berpakaian, bekerja, apapun jenis pekerjaannya, belajar dimanapun Anda belajar, semua apa yang kita kerjakan ada di sini. Tugasnya cuma satu. Gimana caranya jadi khalifah di sini? Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah. Khalifah itu pemakmur. Dari kata amara ya'muru. Makmur itu keadaannya. Sifatnya disebut dengan umur.
Karena itu keadaan kita hidup di sini, perjalanannya disebut dengan umur. Berapa umur Anda? Itu kan? Pernah dengar kalimat itu bertanya? Berapa umurnya? Itu dari kata amara. Amara ya'muru. Ya, akumulasinya disebut dengan ma'mur. Amara itu asalnya sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi maksudnya, selama berkehidupan di dunia, di sini di al-ard ini, kerjakan segala hal yang mengandung manfaat. Kalau menatap yang bermanfaat, bicara yang bermanfaat. Tak mampu manfaat, diam. Kalau melangkah ke tempat yang bermanfaat. Kalau bekerjalah untuk mencari manfaat. Itu amarah namanya. Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi berapa umurnya? Alhamdulillah sekarang saya 39 tahun 6 hari. Misal, selama 39 tahun 6 hari itu berapa sudah manfaat yang dihasilkan sampai hari ini? Berapa kali mata melihat yang tidak manfaat? Mulut bicara yang tidak baik? Evaluasi. Yang kedua, ini mengandung kata sesuatu yang sukses dan bahagia. Jangan tanggung. Selama berkehidupan ini, harapannya apa? Tempatkan di tempat yang tertinggi. Apapun kegiatannya mesti sukses. Jadi kalau Anda kuliah, jangan tanggung. Supaya effortnya keluar besar, tempatkan. Target tertingginya IPK misalnya 4. Gak apa-apa. Supaya nanti energi yang keluar itu lebih banyak untuk mencapai itu. Kalaupun gak nyampe, nyangkutnya jelas 3,9 misalnya. Kalau target 2,75 begitu nggak nyangkut, di mana nyangkutnya? Ya, antum di karir yang jelas, di militer misalnya jangan tanggung jadi panglima, nggak apa-apa, supaya kemampuan kita bisa kita keluarkan lebih banyak. Di kantor puncak tertinggi, jadi direktur misalnya, nggak apa-apa, tempatkan supaya kemampuan kita keluar lebih banyak. Karena memang desainnya begitu. Ini sukses. Tapi jangan sampai cuma sukses. Kesuksesan itu mesti dikonversi menjadi kebahagiaan. Bisa dirasakan. Sukses di kantor jadi champion, di rumah tangga nggak bahagia. Itu bukan konsep asal kehidupan di sini. Nah, karena itulah kemudian ini semua Allah siapkan dari bekalnya, desainnya sampai pedomannya. Pedoman. Ini dibagi nanti kepada dua bagian. Sukses menjalani di sini. Dan kesuksesan yang ada di sini disiapkan, dikonverkan ya, untuk mendapatkan bekal kesuksesan di kehidupan setelah ini. Saya ulang. Konsep sukses dan bahagia, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak gelisah ya, tidak juga sedih, tidak sedih lawannya senang, tidak gelisah artinya tenang. Jadi ketika Allah menurunkan Adam beraktivitas di bumi, itu tugas pertamanya silahkan bangun, makmurkan, kerjakan yang bermanfaat. Kamu harus sukses dan bahagia hidupnya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Quran surah kedua ayat 38. Itu konsep dasarnya. Nah, bersamaan dengan itu, konversikan semua kebahagiaan dan kesuksesan ini supaya mempunyai bekal untuk kehidupan berikutnya. Kehidupan ini akan ada sekatnya nih. Ini alam satu. Alam duanya ada waiting room, pemisah antara alam kehidupan kita sebelumnya disebut dengan al-ard, sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu sifatnya ya, dari kata dana yadnu dunuwan, sesuatu yang cepat, dekat dan rusak. Jadi sifat semua pekerjaan kita di sini itu punya sifat namanya dunia. Satu, cepat rusak. Ini baju baru kalau disimpan saja nggak pernah dipakai rusak. Gelas itu bersih, disimpan pasti kotor. Ya, apa saja rusak sifatnya. Itu dunia. Jadi makanya memperebutkan yang rusak itu kurang sehat. Berebut pada yang pasti rusak kurang sehat. Jangan rebutan dunia lah, nggak elit. Jangan rebutan dunia, tidak elit, karena rusak. Coba antum makan pizza tuh ya, makan. Keluarnya pizza lagi nggak? Tidak, rusak kan? Antum minum tuh, minumnya enak, jus misalnya kan, keluarnya kan rusak. Itulah dunia. Jadi nggak usah berebut pada yang rusak, apalagi berebut pada yang sudah diatur. Allah sudah ngasih rezeki ke kita teratur. Anda sekian, kita sekian. Caranya kerjakan yang benar. Ya, antum bekerja nggak benar saja, nggak akan pernah menambah rezeki antum, cuma nambah beban.
Jadi kalau sudah diarahkan pada yang baik, jangan cari yang buruk. Gak usah korupsi. Korupsi itu gak menambah rizki, cuma nambah beban. Nih, saya tanya nih, antum makan sehari berapa kali? 3 kali. Kalau ada orang korupsi 1 triliun, apakah makannya akan berubah 3.000 kali sehari? Tidak. Yang dimakan segitu-gitu aja, cuman bebannya nambah. Beban dunia ada, akhirat juga banyak. Di dunia itu kata Allah, jangan sampai kamu gelisah. Kalau bermaksiat pasti gelisah. Pasti gelisah, makanya pencuri gelisah. Nih kalau ada yang gelisah nih, pencuri nih. Enggak, orang cirinya kata Nabi, orang maksiat itu 1 gelisah, yang kedua nggak pengen diketahui orang. Takut kalau orang tahu. Ini konsep dasarnya. 1 ini ya. Sifatnya disebut dengan dunia. Yang kedua cepat berlalunya. Cepat. Kayaknya baru kemarin ya. Wah, sekarang kita ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin ya, anak-anak sekarang sudah punya cucu 5. Cepat. Ya, dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Ini. Nah, ini yang kedua, ada pemisah dengan alam puncaknya, akhir sesuatu. Akhir sesuatu yang tidak ada ujungnya lagi, nggak ada lagi pembuka, udah selesai itu. Di situ. Itu disebut dengan akhirat namanya. Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Jadi kalau di sini Pak, Ibu, ini masih ada pembuka lagi, selesai di sini masih ada lagi. Tapi kalau di sini, ini sudah selesai semuanya. Ini udah ujung sesuatu, nggak ada lagi kehidupan setelah ini. Apa konsekuensi pemahaman ini? Artinya, kalau di sini kita hidupnya cukup, saya tidak katakan miskin ya, karena Allah itu memberikan rizki kepada kita cukup paling standar. Di atas itu lebih, ya kan? Walladzi aghna wa aqna, dialah Allah yang melebihkan rizki untuk ibadah dan mencukupkan sesuai dengan kadar kemampuannya mengelola itu untuk ibadah. Jelas? Makanya kenapa orang yang dimasukkan dalam kategori miskin mendapatkan bagian dari zakat, infak, supaya dibantu naik standar hidupnya keluar dari kesulitan itu. Bukan diabadikan jadi masuk daftar kemiskinan. Bukan, dinaikkan statusnya supaya keluar dari kemiskinan. Tapi ada miskin yang hakiki. Miskin yang hakiki itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Itu kemiskinan hakiki, itu yang paling dikhawatirkan. Sudah harta banyak, tabungan banyak, rumah mewah, masih korupsi, miskin. Miskin. Jelas? Dah, jangan kebanyakan bahas itu, sini aja. Dah, ini kalaupun di sini hidupnya cukup, pas-pasan. Ya. Keadaan tidak seperti banyak orang misalnya dan seterusnya. Tenang. Begitu selesai ini, tapi dia punya bekal yang mewah untuk hidup setelahnya, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, semua kegiatannya diniatkan ibadah, maka ketika pindah ke sini, ini di sini, dia akan abadi dengan kemewahan itu, karena tidak ada kehidupan lagi setelah ini. Jadi kalau kita menyiapkan bekal yang sempurna untuk di sini, tenang, yang di sana kan akan ditinggalkan. Di sini pasti mewah, dan ketika di sini mewah nggak akan meninggal lagi, nggak akan meninggal lagi. Dan di sini sifatnya semua hanya kenikmatan. Beda dengan di sini, ini masih ibadah. Di sini tinggal kenikmatan, nggak ada konsep ibadah lagi. Makanya nggak usah bercita-cita pengen tahajud di surga Firdaus, terlampau soleh. Ini tinggal kenikmatan semua. Tahajud tuh di sini aja udah, pengajian di sini, pejuang subuh di sini aja udah. Sini, sampai ke sana nggak ada perjuangan lagi, semua tinggal kenikmatan, dan kita akan lupa dengan semua yang pernah dialami di sini. Selesai semua, seakan-akan nggak ada ini, karena semua nikmat. Ya, semua nikmat. Ini dahsyatnya kehidupan di akhir. Nah, untuk menuju ke sini, ini mesti selesai dulu. Jangka waktu kita menjalani hidup ini sampai tiba waktu selesainya disebut ajal namanya. Ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua generasi, bukan 1-2 orang. Semua generasi yang berkehidupan di bumi membawa tugas ini, itu pasti akan sampai ke ujungnya.
Kalau sudah tiba di ujung ini, dia tidak akan bisa diperkenankan mengajukan proposal pengakhiran atau bahkan minta dimajukan. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman, gak usah terpikir untuk bunuh diri, itu gak ada kerjaan. Sebab kalaupun Anda mengumpulkan obat nyamuk sebaskom dengan niat bunuh diri, ajal belum tiba, gak akan meninggal. Gak akan meninggal. Tapi kalau sudah tiba, tiduran-tiduran pun itu bisa meninggal. Di Pasar Rebo dulu cuman ada orang soleh merawat masjid itu, cuman merem-melek hari Kamis sedang puasa ba'da asar, kisah nyata, meninggal karena tiba ajalnya. Tuh hati-hati yang merem-melek tuh. Akang tuh ajal nih. Nah, jadi kita ini hidup tinggal jalani ini saja sampai sini. Ini sengaja dirahasiakan ini supaya kita semangat menjalani kehidupan, supaya semangat. Coba kalau antum dikasih tahu hari Ahad jam 9.30 waktunya antum pulang, terus tertulis di tangan begini, tinggal 10 menit lagi misal, nggak akan pernah antum mau kesini. Di kamar astagfirullah, nggak mau makan, nggak mau minum, karena kan kalau rezeki diberikan selesai meninggal, nggak mau makan, begitu pingsan bangun minum sesedot meninggal, bisa. Ya, itu ajal namanya. Nah, ketika sampai di ajal ini, datanglah kemudian gerbang perpisahan. Gerbang pemisah yang memisahkan kita dari kehidupan di sifat dunia ini dan memasuki tempat tunggu sampai kemudian masuk ke alam ini, itu disebut maut namanya. Maut. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berkehidupan di sini, setiap yang berkehidupan, dha'iqatul maut, pasti akan mengalami maut. Tahan dulu ya sampai sini. Jadi, maaf, maut yang sering kita terjemahkan dengan kematian itu adalah satu hal yang pasti sifatnya. Saya ulangi, itu adalah satu hal yang pasti sifatnya. Ini meninggal itu pasti, nggak bisa dihindari. Antum mau atau tidak mau pasti meninggal, karena meninggal bukan pilihan. Meninggal itu kepastian. Pilihan itu bekal yang kita siapkan saat akan menjalani maut. Kan Allah kasih dua pilihan, mau tenang mau gelisah, itu aja. Kalau tenang caranya begini, kalau gelisah begini, itu aja sederhana. Tapi mautnya nggak bisa ditolak. Siapa yang pengen meninggal angkat tangan? Nggak usah ngangkat, pasti meninggal juga. Yang nggak pengen meninggal nggak akan terjadi juga. Itu tinggal tunggu aja ini. Kan pilihannya sederhana. Tinggal nunggu. Ima antum duluan, saya belakangan, bisa. Atau dibalik juga kan ya, saya belakangan, antum duluan, bisa. Tinggal tunggu aja nih. Ya. Nah, apa poin pembahasan kita? Saat terjadi peristiwa ini, Allah tugaskan satu malaikat khusus. Saya ulangi, Allah tugaskan satu malaikat khusus yang hanya disiapkan untuk peristiwa ini saja, peristiwa besar ini. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Muhammad, viralkan, infokan, sampaikan kepada semua umatmu bahwa semua yang akan berkehidupan di dunia ini, pada akhirnya dia akan mencapai titik terakhir kehidupannya, dan saat itulah aku utus satu malaikat pembawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Malakul maut, di malaikat khusus yang ditugaskan pada peristiwa maut, dia membawa maut saja, tidak yang lain. Dan apa yang dia kerjakan membawa maut itu? Yatawaffakum, mewafatkan yang hidup ini ketika tiba ajalnya. Wafat. Tahan. Nah, kalau belum wafat begini, itu namanya mayit. Apa namanya? Quran surah 39 ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi orang yang akan menemui maut ini saat hidup itu disebut mayyit namanya, pakai tasydid.
Mayit, begini. Mayit. Ini ada tasdidnya. Masih hidup. Jadi jangan tersinggung kalau dikatakan antum mayit. Enggak apa-apa, iya betul sama dengan antum. Nah, ini artinya orang hidup yang akan menemui maut. Allah sampaikan, Anda ini akan menemui maut, kata Allah. Hidup jangan main-main. Kalau masih ngeyel, kata Nabi, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan aja, terserah Anda deh. Saya udah ingatkan, Allah perintahkan saya mengingatkan, saya lakukan. Allah perintahkan saya untuk menunjukkan, saya tunjukkan. Tapi Anda masih ngeyel, silahkan, kata Nabi, innaka mayyit. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Terserah kamu mau ngapain, tapi ingat, kamu ini terancam dengan kematian. Kamu pasti akan meninggal. Jadi kalau masih ngeyel, silahkan saja. Pada akhirnya kita semua sama dihadapkan pada kematian. Tinggal penentu setelah kematian ini apa? Berita baiknya kita punya harapan. Anda silahkan bedah kitab manapun di muka bumi, mana ada kitab yang menjelaskan secara detil kehidupan pasca kematian, kecuali Al-Quran. Detilnya di hadis. Jadi kita bersyukur, berislam bersyukur, beriman bersyukur, karena konsep kehidupan itu dijelaskan dengan detil, sehingga kita punya harapan. Yang bahaya itu yang nggak punya harapan. Oh, udah kok kehidupan cuma begini aja, setelah itu meninggal. Kita nggak ada ruginya. Kenapa? Kalau terbukti ada kehidupan, kita sudah punya bekal. Kalau nggak ada pun nggak ada ruginya. Sama-sama hidup. Jelas? Tapi kita punya harapan yang tinggi karena konsepnya detil. Nggak mungkin bisa menggambarkan ini dengan detil kecuali yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini. Baik. Kalau tasdidnya diambil, kullu nafsin dha'iqatul, diambil nih tasdidnya, hilang tasdidnya, tinggal sukun, jadi mayit. Ini bukan ilmu otak-atik ya, karena spesialisasi saya itu di bahasa Arab dan bahasanya untuk memahami Al-Quran. Di saya itu masuk jurusan bahasa itu untuk ngaji Al-Quran. Karena itu disertasi kami di akhir itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Saya terakhir yang disertasi yang terakhir itu tentang bahasa Al-Quran di tafsirnya Tahrir wa Tanwir Al-Ilal Nahwiyah ya, Anda Muhammad Tahir bin Ashur ya, min khilali tafsirhi At-Tahrir wa Tanwir. Jadi itu 30 juz kita analisis. Dan itu nyambung semua. Di bahasa Arab tuh uniknya, harakat pun ada maknanya. Ini tasdid nih, masih bernafas. Tapi ketika diambil kullu nafsi dha'iqatul, diambil oleh maut, maka hilang tasdidnya, tinggal bulatan, sukun, mayit. Ini bedanya apa? Kalau mayit masih hidup akan meninggal. Tapi kalau mayitun hilang nafasnya, sudah wafat dia. Bulat. Pertanyaannya gini nih, ini indahnya begini. Kenapa sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Pastikan saat jadi mayit kita wafat dalam keadaan tenang. Ini bukan utak-atik. Dan setiap manusia itu fitrahnya ke situ. Fitrahnya itu pasti pengen tenang setelah kematian. Apapun yang dia kerjakan. Nggak percaya silahkan. Tahun 1996 itu ada penulis kartun terkenal di Jepang namanya Suzuki Watanabe. Dia bikin komik namanya Dragon Ball yang kemudian menjadi film-film yang favorit kan, film kartun. Itu kalau Son Goku Kamehameha Piccolo tuh sampai habis mati, atasnya ada buletan kan? Nah, sukun. Saya ke Garut, ada sahabat kami dulu sudah sepuh. Kami punya sahabat senior juga yang sepuh-sepuh, 60, 70 tahun, 80 tahun. Itu tangannya kena Parkinson. Tapi kalau urusan ngaji nomor 1. Beliau pasti datang dan nyiapkan mobil depan Ustadz dengan saya. Itu masih nyetir. Nah, beliau dari Garut. Di Garut itu menarik, kakeknya itu orang saleh. Jadi semua di depan vilanya itu ada kolam, terus ada tanah, itu selalu ditanami dari sejak kecil. Beliau kecil, kakeknya nanami itu. Termasuk yang lahan tetangga pun ditanami oleh beliau. Ketika tanya kenapa, nanti kalau manfaatkan semua dapat manfaatnya. Itu Masya Allah teman-teman. Sekarang saya contohkan di situ, kalau kita datang, itu ikan mancing, airnya air panas tuh yang dari Cipanas dari atas. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, diantaranya ada kelapa, ada alpukat, ada sukun. Itu alpukatnya sebesar-besar cangkir kelapa yang nggak tahu musim. Itu berkahnya beramal soleh itu. Jadi begitu dia habis, tumbuh lagi, habis, tumbuh lagi.
Nah kalau saya ke sana, sukun pasti sudah siap. Jadi begitu datang sudah dihidangkan. Begitu dihidangkan beliau bilang, Ustadz ini ada sukun. Saya bilang, Pak ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun dia masih di atas bulat tuh, jatuh ke bawah kasrah. Istri bapak goreng itu fathah, dikumpulkan dhamma. Saya kira selesai sampai di situ, saya kan bercanda. Rupanya dibawa lagi nampan itu ke istrinya, balik ke dapur. Ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Sudah, balik sini. Nah jadi, malakul maut diutus oleh Allah untuk memisahkan kehidupan di dunia itu dengan sifat dunia, masuk ke alam baru. Setiap kita yang akan mengalami itu disebut mayyit. Pastikan saat malaikat itu datang, kita tuh dibawa dalam keadaan tenang. Nanti kalau masuk keranda berubah jadi jenazah. Jenazah itu kalau sudah masuk keranda, ya dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk ke keranda jenazah. Kalau meninggal nyawa dicabut jadi mayit. Pastikan dalam proses itu tenang kembali kita. Nah dalam keadaan itu cuma ada dua golongan. Malaikat maut punya dua sifat. Sifat pertama, wan nazi'ati gharqa. Sifat kedua, wan nasyitati nashta. Sifat pertama, ada malaikat maut yang saat mencabut itu dia mencabut sekeras-kerasnya, sedalam-dalamnya. Gini, ini ada duri agak panjang masuk ke dalam tubuh, dalam daging. Tapi posisinya bukan vertikal begini, posisinya horizontal begini. Terus dipaksa dicabut begini. Kira-kira kebayang nggak rasanya? Ya? Nah ini malaikat nazi'at. Nazi'at itu dari kata naza'a. Naza'a itu gini ilustrasinya. Kalau belum paham tentang ini, itu ada pohon di luar, dipaksa dicabut sekeras-kerasnya sampai akar-akarnya tercabut. Ya. Problemnya apa? Problemnya kalau pohonnya keras kan nggak sekali cabut. Tarik, balik lagi, tarik, balik lagi. Gitu kan? Itu naza'a namanya. Yang mencabut dengan keras dan syiddah, bisyiddah wa unfid, dengan keras dan dalam, itu disebut dengan nazi'at. Gharqa, sampai ke dalam-dalam itu masuk. Jadi dari bawah cabut sampai ke sini. Tarik lagi. Kan ini takut. Kenapa? Karena dia merasa nggak siap untuk pulang. Karena merasa nggak siap, nggak pengen keluar. Tarik lagi, itu ilustrasi begitu. Tarik lagi, sampai nanti di Quran ada beberapa surat, kamu ini susah sekali, ada yang dipukulin sama malaikat. Tarik lagi, turun lagi, tarik lagi. Ya, mudah bagi malaikat tarik langsung, mudah kan, kuat. Kan, tapi ingin menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang di golongan pertama yang disampaikan oleh Al-Quran, betapa mencekamnya keadaan saat dia pulang. Ini sampai Allah kirimkan khusus dalam suasana itu malaikat yang memang bengisnya luar biasa untuk mencabut. Siapa golongan ini? Ya, satu. Dah. Nah, jangan lu dijawab, tenang. Dua. Wan nasyitati nashta. Nasyitah itu kalau diartikan ke gerakan, satu gerakan yang lembut, halus, tak terasa sudah berubah, bergerak, berpindah. Nabi ilustrasikannya begini, kalau ada rambut yang halus, lembut, tipis, kemudian ada adonan yang halus juga, lembut, tipis, kayak ngambil rambut itu dari adonan itu, halus, berpindah. Ya. Senyum, la ilaha illallah, meninggal. Sujud, nggak bangun lagi. Lagi baca Quran, cuman begini, la ilaha illallah, meninggal. Dan menariknya, yang seperti itu sekarang sudah banyak ditampakkan lewat video. Tuh, kalau sudah Allah tampakkan ayatnya menjadi kauniyah dan belum sadar juga, maka dengan cara apa lagi Allah berikan hidayah untuk bertobat? Antum klik deh ya, klik misalnya di YouTube lah, ya,
wafat husnul khotimah. Orang syekh mengajar meninggal, baca Quran wafat, sujud wafat. Klik, lihat bagaimana cara wafatnya. Nah itu Allah tugaskan malaikat yang kedua, wan nasyitati nashta. Ada orang-orang yang Allah tugaskan malaikat untuk mengambil nyawanya, menemui mautnya dalam keadaan selembut-lembutnya, sehalus-halusnya, sampai rasa yang dia dapatkan pada saat kematian itu pun rasa-rasa yang ringan dibandingkan dengan yang pertamanya itu. Kalau narik rambut yang halus dari adonan yang halus itu masih ada rasanya nggak? Masih terasa kan, tapi ringan kan, lembut. Itulah yang menyebabkan orang kadang berkeringat saat meninggal itu. Ya, diambil, tenang dia meninggal, tenang. Tapi ada rasanya, ada. Nanti kalau sudah waktunya terasa juga gitu kan, berkeringat ada. Tapi halus, lembut, tenang, enak. Nanti insya Allah kita jemput itu, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Takut itu justru tanda tanya. Kok takut pada sesuatu yang pasti? Yang nggak pasti itu yang kita takutkan. Yang pasti nggak usah ditakutin. Nggak, Allah Akbar. Nggak. Antum nggak takut pun kejadian juga. Terus ngapain takut? Ya. Jadi yang ditakutkan tuh yang belum pastinya. Nah yang belum pasti itu bekalnya, amalnya apa? Begitu itu tidak pasti, itu yang kita khawatirkan karena nggak punya harapan untuk setelahnya. Baik, kita bahas yang kedua dulu sebelum tadi yang pertama saya kasih tanda tanya. Siapa orang-orang yang dicabut dengan lembut itu? Yang tenang itu, yang nyaman itu, sampai malaikat yang ditugaskan pun oleh Allah disifati dengan nasyitati nashta, pakai wawunya ataf kepada qasam, qasamnya sumpah. Saya bersumpah, kata Allah, ada di antara hambaku yang aku kirimkan hanya malaikat yang lembut untuk mencabut nyawanya. Sumpahnya Allah mengirimkan malaikat yang lembut, selembut-lembutnya untuk mencabut nyawa hambanya. Siapa hamba yang dimaksudkan di sini? Teruskan dulu ayatnya. Was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, sampai ayat 5. Allahu Akbar. Ini kuncinya. Was-sabihati di sini masih pakai qasam. Sabihati sabha. Setelah itu pakai fa ditertib. Fas-sabiqati sabqa. Pakai fa. Fas-sabiqati sabqa. Setelah itu apa? Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Dah sampai sini, sampai ayat 5. Ini kuncinya. Ini sindiran halus dan tajam sekali. Siapa orang-orang yang akan dicabut dengan lembut, dipisahkan dari kehidupan dunia yang mungkin dia alami keras. Jadi menariknya begini, ada orang-orang yang saat hidup di dunianya ini mungkin mengalami kejadian yang keras, tidak mengenakan, kasar dan sebagainya. Tapi ketika meninggal lembut sekali, halus, dan bahkan viral dia di alam langit. Bagaimana orang-orang ini kemuliaannya? Allah contohkan lewat tugasnya malaikat. Selain yang mencabut nyawa dengan 2 sifat ini, kata Allah, aku tugaskan juga dengan 3 tipikal pokok malaikat. Nah 3 ini dengan cepat, dengan indah, dengan kuat. Oke, pelan-pelan. Teman-teman masih ingat gak waktu saya sampaikan tadi dibuka di awal muqaddimah? Ibadah itu ada yang sifatnya apa yang pertama? Ritual. Nah ritual ini digambarkan di Qur'annya dengan kata-kata tasbih. Tasbih. Ibadah dalam bentuk ritual itu digambarkan di Al-Qur'annya dalam bentuk apa? Tasbih. Nah menariknya apa? Semua alam ini diciptakan oleh Allah itu untuk bertasbih. Buka Quran surah 17 ayat ke-44. Quran surah 17 Al-Isra ayat 44. Dan tempatnya pun di surah ke-17 Al-Isra. 17 rakaat. Peristiwa Isra. Isra kan peristiwa yang didapatkan dari Isra dan Mi'raj itu kan salat kan? Nah, salat itu teman-teman sekalian itu gambaran tasbih untuk kita. Malaikat juga bertasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Ada? Hah? Wa in min syai'in, terus
Tuh, dapat. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tusabbihu lahu samawati sab'a. Semua yang ada di alam langit bertasbih kepada Allah. Wal ard, dan yang di bumi bertasbih. Kalau antum baca tafsirnya, ini misal yang banyak didapatkan tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang agak banyak riwayat di situ. Itu ngambilnya dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Katsir banyak ngambil dari situ. Yang tafsir riwayat ya. Kalau yang mau pendek-pendek Jalalain, Tanwirul Mikbas itu pendek-pendek. Kalau mau ngambil tafsir riwayat tentang ayat ini, silahkan lihat. Itu akan mengambil satu riwayat di Mu'jam At-Tabrani, riwayat dari Abdurrahman bin Qutr. Ya, Abdurrahman bin Qutr ini meriwayatkan satu hal saat peristiwa Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi akan siap diberangkatkan antara Zamzam dan Maqam. Jadi ada Maqam Ibrahim, ada Zamzam, di antaranya itu ya dekat itu disiapkan berangkat dari mulai ke Masjidil Aqsa, naik kemudian ke langit. Itu apa komentar Nabi setelah turun? Saya mendengar malaikat semua bertasbih, bersahut-sahutan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala alam langit. Ya. Kalau Anda baca riwayatnya setelah itu di tafsirnya, teruskan tafsirnya sampai ke bawah, Anda akan temukan Allahu Akbar. Ini babnya iman ya, maaf, babnya iman. Pembuktiannya saat sakaratul maut. Kenapa kita sering mendengar kalau makan itu sampai akhirnya? Mungkin di situ ada berkahnya. Pernah dengar? Ya kan? Karena setiap makanan dan minuman yang kita makan dan minum, itu sekalipun kita konsumsi, dia masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya ada. Baca tafsirnya. Ini bukan saya pribadi, bukan. Ngaji tafsirnya, lihat. Sampai makanan yang akan yukal dimakan itu masih bertasbih sebelum dimakan. Itu sebabnya kita nyari berkahnya. Ya. Saya kalau minum tuh ada nggak habis, orang datang rebutan. Kenapa nyari berkahnya? Saya bilang udah saya habisin berkahnya tadi. Canda aja. Itu gambaran. Nah, singkatnya tasbih itu gambaran dari ibadah. Inti sholat itu kan di ruku dan sujud, ya kan? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar. Ya, inti sholat itu, inti paling pokoknya dari sekian rukun sholat itu di ruku dan sujudnya, sebagai penghambaan kita kepada Allah. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu intinya tasbih. Coba lihat saat ruku baca apa? Subhana rabbiyal azim, tasbih. Saat sujud Subhana rabbiyal, intinya tasbih. Ini tasbih itu jangan diartikan subhanallah saja, bukan. Tasbih itu kata atau kalimat singkat yang mewakili sifat-sifat ibadah kita kepada Allah dalam bentuk ritual. Jelas? Makanya kalau kita kurang dalam sholat tasbihnya, kurang maksimal ibadah ritual, kurang ruku khusyuk di dalamnya, kurang khusyuk dalam sujudnya, itulah sebabnya kenapa setelah sholat kita istighfar dulu. Setelah istighfar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diantara hikmahnya. Jadi bukan cuma bacaan, ada maknanya. Intinya apa dengan kalimat ini? Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Kaitkan dengan wasabihati sabha. Aku bersumpah, malaikat saja ada yang aku buat untuk tasbih semuanya. Masa manusia gak mau tasbih? Malaikat saja aku ciptakan tanpa salah, itu masih tasbih. Malaikat itu dicipta tanpa salah, Pak. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini, ya, yang bertugas di muka bumi, tugas. Dan di alam langit dia bertugas. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan tanpa salah cuma malaikat. Diciptakannya dari cahaya, materinya materi takwa. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak punya potensi maksiat. Makanya Anda nggak pernah dengar misalnya, maaf, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada kan? Ya. Dan tidak pernah menukar posisi. Itu Fir'aun ya, bikin jengkel, yang nyabut tetap malaikat maut. Nggak pernah dia bilang, Zurail, Jibril, jengkel sama yang ini, kamu aja yang cabut. Nggak ada tukeran tugas. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, satu makhluk yang nggak punya potensi salah, tupoksinya jelas, itu masih bertasbih sempurna kepada Allah. Jadi Allah tuh nyindir kita halus. Kamu ini manusia, aku berikan fasilitas, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Aku siapkan pedomannya. Ini yang nyaman, ini yang tenang. Hindari maksiat, ini resikonya. Cari bekal untuk pulang. Aku berikan semua fasilitas itu. Kenapa engkau masih belum punya waktu untuk bertasbih kepada aku?
Malaikat aja masih ibadah, kenapa engkau lupa dengan ibadah? Sedangkan harapan kamu husnul khatimah dan pengen masuk surga. Jadi kalau kita konversi ke ayat ini tentang pedoman hidup kita, kalau ingin didapatkan malaikatnya nasyitati nashta, maka jaga ibadah dan hubungan kita dengan Allah selama hidup. Salat fardu berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Berapa rakaat? Jaga itu. Jaga. Setelah itu sunnahnya tingkatkan, rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Itu ada maknanya semua. Kan kita latihan tumaninah, latihan tenang. Di antara dampak terbesarnya apa? Ini persiapan pulang. Orang yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah perintahkan, dia punya hubungan baik dengan saya, cabut yang lembut, cabut yang halus. Yang diperintahkan cuma malaikat yang paling halus, karena punya hubungan baik dengan Allah. Anda punya hubungan baik dengan pimpinan, mau berkunjung ke rumahnya, akses dibuka, kue keluar, kata-kata baik keluar. Anda gak punya hubungan baik, kasar, jadi musuh, terus berharap pengen diterima dengan baik, susah. Satu. Jadi secara cepat, kalau diinginkan husnul khatimah, mendapatkan malaikat yang lembut dalam sakaratul maut dan surga yang terbaik, pertama, wassabihati sabha, teladani malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ibadah ritual. Kalau masih yakin, masih beriman. Makanya kalimat salat itu dibuka dengan iman. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, dan disebut dengan kalimat iman. Satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman cuma salat di Quran. Itu di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yuk, salat ya. Jadi kalau dulu kan, kenapa sholat? Supaya bahagia, hayya 'alal falah. Kenapa sholat? Supaya tenang. Ya kan? Kenapa sholat? Bukti mengabdi kepada Allah. Sekarang jawabannya setelah mengaji ini berubah. Kenapa sholat? Supaya husnul khatimah saat wafat. Malaikat malu kalau keras-keras nyebutnya ahli sholat, ahli la ilaha illallah. Nabi aja bilang, man qala fi akhiri hayati wa kama qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, terjamin surga untuknya. Tapi itu kalimat nggak bisa diapalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sholat enggak. Nggak bisa keluar, nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Nalkinnya pun susah. Nggak mudah. Siapkan dari sekarang. Ya, malaikat malu lah. Anda dekat dengan pimpinan. Ini antum ya, dekat dengan pimpinan nih. Taruhlah Anda misalnya, ya nggak usah contoh yang aneh-aneh lah ya, di kantor dengan pimpinan tuh, keluarganya bos masuk kantor, ya kan? Tiba kemudian misalnya, maaf nih, ada aturan mesti lepas sepatu. Kira-kira security-nya kasar atau lembut kepada antum tuh? Sedangkan sepatu antum kotor, pas mesti dilepas. Kira-kira saat diminta untuk dilepas itu dia akan lembut atau kasar menyampaikannya? Pasti lembut, karena antum dekat dengan pimpinan keluarganya. Antum bukan siapa-siapa, sekantor nggak ada yang kenal, orang asing nggak jelas, pakaian juga nggak jelas, datang ke situ kotor semua, terus maksa pengen masuk. Kira-kira security bagaimana? Kencang, Insya Allah kencang. Antum sholat dekat dengan Allah, la ilaha illallah tiap hari, ibadahnya luar biasa. Masa malaikat mau kencang-kencang nyabut nyawa antum? Umar bin Khattab, kenal? Aduh, udah mulai aneh nih ya 10. Ini kalau kita ngaji kitab-kitab hadis tuh dalam bab riwayat enak ngajinya. Optimis kita menjemput kematian, nggak takut dengan alam kubur. Dan ini ada yang mengatakan asbabnya malaikat maut tuh salah satunya jadi sedikit malaikat mungkar nakir agak sedikit humble, itu gara-gara persoalan Umar. Datang, man rabbuka katanya. Nanti antum baca nih dalam riwayat hadis, man rabbuka. Umar tuh luar biasa. Gak usah kasar begitu katanya. Santai aja, bahasa kita ya, santai aja. Anda akan tahu, saya ini sahabatnya Rasulullah, kekasihnya kekasih Allah. Ya, masa Anda bertanya seperti itu katanya? Harus dibalikin tuh. Bisa nggak Anda begitu tuh?
Man rabbuka, gitu kan? Masih nggak tahu kalau saya ini sering jamaah di Pondok Indah. Enggak, ini cuma gambaran saja. Kadang-kadang ulama-ulama itu kalau mau guyon, itu ngambil-ngambil tuh seperti itu. Tapi memang teks-teks yang kita dapatkan itu yang Allah berikan kelembutan dalam setiap alam. Nyebutnya lembut, logikanya begitu. Masa yang dekat dengan Allah rajin sholat yang dikirim malaikat kasar, kan nggak mungkin. Masa kita sholawat pada Rasulullah, dekat dengan Nabi, dengan amalan kita ikuti petunjuk, diancam di alam kubur dengan kata-kata kasar, kan nggak mungkin. Itulah nasyitati nashta. Nah, untuk mendapatkan itu supaya lebih lembut lagi bagaimana? Cepat, pakai fa, berubah tuh. Ayat 4 pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda dengan cepat. Jadi begitu yang ayat 3 itu tasbih, ibadah. Yang keempatnya pakai fa, cepat nih, jangan tunda. Apa yang dipercepat? Sabiqatis sabqa. Ada malaikat yang berlomba mencatat amalan. Ini yang dicatat tuh siapa amalannya? Kan nggak mungkin malaikat catat amalan sendiri. Malaikat turun ke bumi catat amalannya sendiri, nggak mungkin. Ini tanda dari Allah. Ada malaikat yang lomba-lomba cepat-cepat. Ngapain cepat-cepat? Mencatat amal hamba. Siapa yang dicatat itu? Dalilnya mana untuk menegaskan ini? Al-Baqarah ayat 148. Ketemu kalimat sabaknya. Quran surah 2 ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Sama dengan fa di sini, fa di sana. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Tuh. Tuh. Kencengin tuh. Ini maksudnya. Kencengin, optimis kita. Di sini fasabiqatus sabqa, ya, fasabiqatis sabqa. Di sini fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap hamba yang ibadah itu pasti punya kecenderungan fokus pada ibadah tertentu. Contoh, ada yang senang tahajud, belum konsisten puasa sunnah. Tahajud rutin tiap malam, tapi Senin Kamis belum puasa. Ada yang puasa Senin Kamis tapi tahajud belum, ya kan? Ada yang sudah sholat puasa Daud, bahkan sholat Daud nggak ada. Ya, puasa Daud yang ada ya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis sholat Daud nggak ada. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib, nah itu nggak ada. Ya. Ini sudah puasa Daud, tapi tilawah Quran belum. Quran juga unik, ada yang senang baca tapi belum menghafal. Ada yang senang hafal tapi nggak tahu arti. Ada yang senang kajian, ngaji artinya, tafsir, tapi juga baca belum optimal. Ada yang begitu. Nah sekarang maksudnya apa? Kita itu saat sebelum pulang siapkan amalan-amalan favorit yang kita pilih di dunia sebagai bekal andalan kita pulang. Itu apa? Supaya malaikat berlomba-lomba mencatat. Ayo kita berlomba-lomba. Dan ini dijamakkan, fastabiqul khairat. Semuanya baik kata Allah itu, tapi silahkan berlomba. Yang ini puasa Senin, ya kan? Antum belum sanggup puasa, saya mau konsisten dengan rawatib dulu. Ya. Saya belum sanggup menahan lapar, tapi saya bisa sanggup menahan lelah saya untuk mengerjakan rawatib. Ya udah, alihkan tenaga ke sini. Ya, jelas? Nanti sambil bertahap, tapi intinya harus punya amalan andalan untuk pulang. Amalan andalannya apa? Yang kebanggaan saat dibawa pulang. Ya. Kalau standar semua sama. Kalau cuma sholat 5 waktu, itu enggak jadi andalan pun dihisab juga. Sholat 5 waktu itu kan standar. Ya, standar. Yang di atas standarnya dikerjakannya di mana sama siapa itu. Misal kerjakan jamaah, itu di atas standar. Kerjakan di masjid, di atas standar. Jadi kalau antum pengen masuk ke sini, malaikat cepat berebut mencatat, kerjakannya di mana? Masjid. Bagaimana mengerjakannya? Jamaah.
Makanya saat sholat Jumat kan hadisnya viral, malaikat berebut mencatat siapa yang datang duluan sebelum imam naik khutbah, saf pertama siapa, sampai ketika khatibnya kemudian naik ke atas mimbar mengatakan assalamualaikum, maka ditutuplah kemudian buku catatan malaikat dan mereka semua duduk mendengarkan khatib berkhutbah. Malaikat aja duduk khusyuk mendengarkan khutbah, makmumnya bikin khutbah sendiri. Tapi dicatat, itulah fasabiqati sabqa. Nah, jadi intinya selama hidup, ayo berlomba-lomba kita meningkatkan bekal amal saleh dan siapkan satu jadi andalan untuk pulang. Contoh. Saya ini selalu rewel dengan Quran. Selalu rewel. Karena Quran ini kunci hidup di 3 alam. Ya. Hidup di dunia diberkahi, meninggalnya berkah. Teman-teman kemarin mengikuti nggak yang pesawat jet di Malaysia ada yang jatuh itu? Semua hangus habis terbakar. Cuma satu jasad yang tidak hangus. Tolong jelaskan secara logika, pesawat jet jatuh, pesawatnya terbakar habis, semua jenazah habis, hangus, cuma satu orang yang tidak hangus. Dan berada di lingkup yang sama di situ. Bajunya yang terbakar, jasadnya utuh. Ahli Quran. Ahli Quran. Kalau ahli Quran itu benar, nggak bisa. Binatang gimana mau makan jasadnya isinya Quran? Tanah bagaimana mau menelan jasadnya isinya Quran? Dijaga utuh. Di akhirat bagaimana? Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ahli Quran ini diperintahkan oleh Allah untuk menggandeng bapak ibunya yang saleh, digandeng. Dia nggak masuk sendirian. Dan sebelum masuk di surah Fatir ayat 33 dengan kalimat yang sama pembukanya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Ya, dia dipakaikan dulu jubah sutra yang bersumber dari emas bahannya. Gelang-gelang emas, dipakaikan mahkota indah. Setelah itu dipanggil orang tuanya, disiapkan mahkota indah untuk dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Jadi yang suka direplika sama anak-anak kalau wisuda Quran di dunia itu. Itu nyatanya begitu, itu ada di At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi, nomor hadis 2015. Begitu sudah disampaikan, dipakaikan, dipanggil semua anggota keluarganya, diminta gandeng pasanganmu. Ya. Gandeng ayah ibumu. Diikuti keluarga yang di belakang, sepanjang mereka beriman. Jadi ternyata penghafal Quran itu dengan Qurannya dia bisa menjadi syafaat untuk keluarganya. Ya. Jadi kalau pengen dapat syafaat itu 3 caranya. Dekati Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. 2 jadi ahli Quran. 3 banyak sholawat pada Rasulullah SAW. Itu di hadis Muslim. Rasulullah itu satu-satunya di antara Nabi dan Rasul yang ketika yaumul hisab itu sujud minta sama Allah. Kemudian ini hadisnya viral. Ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta. Muhammad angkat kepalamu minta aku berikan. Maka yang pertama diminta oleh beliau syafaat untuk umatnya. Pertanyaannya, kita yang mengaku nabinya Rasulullah SAW diaku nggak sebagai umatnya? Maka dekati Rasulullah. Cara mendekatinya bagaimana? Ikuti semua petunjuk nabinya dan bersolawat banyak kepada beliau. Bersolawat sebelum tidur, solawat di jalan, solawat. Bersolawat itu enak. Demi Allah enak solawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Kalau sudah jadi terbiasa itu nyaman. Kayaknya sehari nggak sholawat nggak enak. Nggak sholat nggak enak. Saya kalau bangun tidur itu yang terfikir pertama kali sholawat saya. Bangun tidur la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Capek, lelah, sulit misalnya bangun untuk tahajud tuh, tapi sholawat nggak hilang. Karena ada kenikmatan tersendiri. Bisa nggak antum tuh sholawat sampai merasa nikmat dalam sholawat tuh? Enak. Dan itu merubah kita menjadi lebih lembut. Merubah kita lembut, melihat orang tuh baik-baik gitu. Ya, jadi orang pernah berbuat salah pun kita melihatnya baik aja, baik. Karena dia selama hidup masih punya hak untuk menjadi baik. Alhamdulillah tuh. Coba berlatih. Nah, itu bagian pertamanya. Yang terakhirnya apa? Fal mudabbirati amra. Bukan cuma ibadah ritual. Semua urusan kehidupan kita itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur dan mencatat. Mikail tugasnya apa? Menurunkan rizki.
Ya, kan yang cari antum. Pertanyaannya, antum cari rizki itu untuk yang halal atau yang haram? Anak itu rizki dari Allah. Nabi Zakaria ketika minta rizki bentuknya anak. Ali Imran ayat 38 sampai 39 kan mintanya anak. Nah, setelah Allah berikan kepada antum anak itu, didekatkan dengan Allah atau jauh dari Allah? Itu dicatat, teman-teman. Sekarang antum anak dekat dengan Allah, orang tua masih jauh. Itu rizki antum tuh, orang tua itu tidak dititipkan pada anak yang lain, pada antum. Antum dekatkan nggak dengan Allah? Antum masih hidup, orang tua wafat. Sekarang apa kerjaan antum untuk membahagiakan mereka di alam kuburnya? Selalu nyambung sampai kita wafat, terus selalu punya peluang untuk baik. Selalu punya peluang. Dan itu dicatat. Nah, karena itu rumus ringkasnya begini. Gimana caranya beraktivitas dalam setiap waktu itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini dari hari Ahad sekarang kita sampai ketemu Ahad lagi, kita susun kegiatan kita menjadi ibadah. Keluarkan pedomannya. Caranya kalau belum paham, belum tahu doanya, belum tahu bimbingannya, Nabi kasih rumus satu saja. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang kita rencanakan. Satu, perbuatan baik. Pastikan bangun dari tidur, semua kegiatan kita siapkan, dan yang disiapkan yang baik-baik. Latihan. Yuk, latihan. Makanya kegiatan pertamanya kan pejuang subuh ya. Subuh itu dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Kenapa sholat pertama disebut dengan sholat subuh? Memberikan kesan, hei setiap orang Islam, kalau bangun dari tidur itu, Anda mesti punya siap rencana apa yang mau dikerjakan sampai tidur lagi. Bikin tersusun. Biasanya bikinnya malam setelah istighfar sebelumnya, koreksi dulu. Siapkan buat besok. Nah, ketika bangun itu punya rencana. Rencana ini kita bawa menghadap Allah dalam sholat supaya diberikan taufik oleh Allah. Dilindungi, dimudahkan, dilancarkan. Itu fungsinya sholat subuh. Makanya kita berjuang untuk subuh itu. Kenapa? Karena itu inti aktivitas. Cuman yang kita siapkan kullu amrin dzibalin, yang baik-baik. Yuk latihan dulu untuk bagian tubuh kita sepekan ini. Bisa nggak sekarang Ahad sampai ke Ahad depan latihan berpikir yang baik-baik dulu. Yuk, setiap ada sesuatu kita rencanakan berpikir baik dulu. Tapi kalau jelas konstruksinya salah, jangan berpikir baik di situ, tindak. Ya, masuk misalnya bis tuh, kontes Bima. Udah jelas ada orang ngambil ke saku ibu-ibu misalnya kan, ke tasnya begini, udah mau ngambil. Nah, itu bukan prasangka baik, itu pencuri. Ya, cara baiknya dengan menindaknya, ya. Dengan cara yang benar. Pekan depannya mata. Yuk, latihan menatap yang baik. Itu dicatat. Yang nggak baik palingkan, nggak baik palingkan. Dan itu tanda beriman yang pertama diberikan pada mata. Quran surah ke-24 ayat 30, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang imannya pengen konsisten, pakai kata benda. Berlatih mata dulu memandang yang baik. Yang 31-nya untuk perempuan. Dari mata turun ke mulut dulu, langsung ke hati aja. Jomblo ya? Insyaallah ya. Baik. Mudah-mudahan ketemu jodoh ya. Sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Ada pengalaman nikah. Baik. Dari mata turun ke lisan. Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Latihan setelah lancar mata, pekan depan. Ini ringan, Pak, tapi merubah hidup kita. Akan merubah hidup kita. Latihan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang beriman, berusaha keras menata lisanmu, jangan cela orang. Jangan bikin hoax. Jangan membicarakan keburukan orang. Jangan marah. Pilih di antara ini, mana sepekan kita latihan. Misalnya jangan marah dulu. Begitu antum memilih, Allah akan turunkan ujian untuk menguji marah enggak. Ya. Cara gampangnya kalau pengen nata mata, nata lisan sampai ke kaki, cara gampangnya bagaimana? Puasa. Puasa. Puasa satu-satunya ibadah yang bisa meningkatkan amal soleh dan menekan amal salah. Puasa. Gak percaya silahkan. Anda puasa, itu sholat sunnah dikejar-kejar. Pasti dilakukan sholat sunnah, dikejar karena puasa. Tapi kalau nggak puasa, yang fardu aja kadang terlambat biasa. Anda nggak puasa, yang minta kelihatan belum tentu diberi. Tapi kalau puasa, yang nggak ada dicatat. Saat Ramadan berapa yatimnya di sini?
Ya, berapa fakir dicatat padahal nggak pernah kelihatan. Dan puasa bisa menekan amal-amal salah. Ya, koruptor libur kan saat puasa. Yang marah pun ditahan. Ini buka jam 6:04 ada yang mencela, dan orang ini pemarah yang dicela ini. Jalan sama istrinya, dicela habis, diem aja. Istrinya bingung, "Pak nggak marah?" "Ntar habis maghrib." Puasa. Yuk latihan. Intinya apa? Latihan beramal. Nah, saya tutup, kalau sudah konsisten dengan semua amal baik ini, ciri paling pokoknya merubah kita menjadi pribadi yang baik. Jadi kalau rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, bagus. Tapi kalau yang dilakukan itu tidak merubah kita menjadi baik, berarti belum berhasil itu ibadahnya. Itu standar di Quran. Karena apa? Fastabiqulnya dengan khairat. Khairat itu dari kata khair. Khair itu sifat, kebaikan yang melekat pada sifat. Kalau sudah jadi sikap disebut ma'ruf. Kalau baiknya fisik belum pikirannya disebut thayyib. Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyiban itu baik fisik. Kalau pengen sehat, kata Quran, makan makanan yang menyehatkan. Singkat Quran itu. Kalau kurang sehat fisiknya, datangnya kepada tabib. Sifat baik tabib untuk menyembuhkan, karena Allah disebut thayyib. Pemiliknya tabib, makanya datang kita ke tabib, ke dokter. Ya, jadi kalau fisiknya sehat, orang Arab tanya kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah ana thayyib. Artinya sehat. Tapi kan tubuh yang sehat belum tentu menjamin pikirannya sehat. Buktinya ada yang namanya thayyib, tapi kan 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang kan? Padahal dia sehat tuh. Nah, ketika kebaikan fisik diimbangi dengan sifat, dia juga punya sifat jujur, sabar, rendah hati, tawadhu, maka berubah menjadi khair namanya. Allah ketika merubah jahiliyah tidak dirubah menjadi thayyib, tapi dirubah menjadi khair. Turunlah Quran surah ketiga ayat 110, kuntum khaira ummah. Kita sekarang diminta apa oleh Quran? Fastabiqul khairat. Jadi maksudnya pesannya dalam sekali. Fasabiqati sabqa. Ada malaikat yang berlomba mencatat amal baik. Pastikan kita berlomba, tapi pastikan perlombaan kita finish dengan cara yang berhasil merubah keadaan kita lebih baik. Ya, saya ambil contoh satu lagi dari Quran. Ahli Quran nih. Ahli Quran itu ada 3. Senang baca, 1. Qiraah. Senang mengkaji tafsir. Bacanya nggak banyak, tapi baca terjemahan tafsirnya banyak. Tilawah. Yang ketiga menghafal. Ya, hamalatul Quran, huffaz, hifz. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada hifz, 3. Tiga-tiganya itu bisa menjadi ahli Quran dengan 1 standar. Awas, hati-hati. Jadi jangan merasa yang 30 juz hafal merasa lebih unggul dibandingkan dengan yang hafal juz amma, belum tentu. Karena standar Allahnya itu bukan berapa banyaknya, tapi berapa dari yang banyak itu bisa merubah kehidupan kita lebih baik. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya. Dan di antara orang yang suka ngaji itu, baik itu baca, mengkaji atau menghafal, ada 3 golongan kata Allah. 1 masih zalim. Ngaji Quran kok masih saling mencela. Quran itu kan baik. Quran itu istimewa. Masa Quran masuk ke mulutnya, yang baik masuk ke mulut, masa keluar kotor? Antum ngaji di mana kawan? Ngaji Quran kok setelah ngaji saling mencela, bahkan gak kenal saudara sendiri. Innamal mu'minuna ikhwa, sepanjang sama-sama beriman saudara. Kok bisa saudara saling cela? Sementara yang dimakan sehari-hari Quran. Quran yang mana tuh yang dimakan? Kenapa harus saling mencela? Kenapa saling menjatuhkan? Ada jamaah saya datang cerita, Ustaz, anak saya masuk sekolah. Pertanyaan pertama ketika masuk sekolah, pengujinya mengatakan, nanya, ngajinya sama Ustaz siapa? Begitu disampaikan, Ustaz Adi Hidayat, bid'ah, nggak diterima. Saya bilang, enggak apa-apa, doakan saja. Namanya belum kenal. Kalau belum kenal kan nanti bisa begitu. Kalau sudah kenal mungkin jadi sunnah, gitu kan? Atau jadi wajib. Hindari yang demikian. Beban hidup kita sudah banyak. Jangan nambah dengan membawa beban orang lain. Ketika mencela, itu dosa orang-orang yang kita cela ditransfer kepada yang mencela. Si pencela pahalanya dipindahkan.
Saya nggak dirugikan, antum nggak dirugikan, tapi sikap buruk itu sangat merugikan. Sekarang bagaimana caranya kita melihat semua orang baik, sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik? Ya, kan Allah aja ngasih harapan, masa kita bukan Tuhan tidak memberikan harapan? Fir'aun aja se-Fir'aun-Fir'aunnya masih diberikan hidayah dengan 2 orang nabi dan diminta berkata lembut. Itu kawan kita yang mungkin pernah mencuri, pernah mabuk, ada yang pernah membunuh, sepanjang dia hidup masih punya kesempatan menjadi orang baik. Kenapa kita tidak doakan? Kenapa kita tidak sentuh hatinya dengan kebaikan? Itulah yang Quran ajarkan tuh itu. Makanya kalau ngajinya benar, yang pertama berubah itu jadi lebih baik, lembut. Wa minhum sabiqum bil khairat ini. Bil khairat. Yuk ya, kita rumuskan ya. Mulai sekarang tubuh kita dari atas sampai bawah. Setelah itu amalan andalannya apa? Kalau ngaji sehari berapa? Gak usah banyak-banyak dulu, nanti capek ditinggalkan semua. Ya, nggak apa-apa, sehari 1 ayat aja dulu. 1 ayat aja. Kan nggak banyak, alif lam mim tuh ayat. Nanti kalau bosen tambah 1 ayat lagi sampai kita merasakan kenikmatan itu. Setelah itu 1 hadis. Ya, jangan acak ya Pak ya, jangan acak. Usahakan selalu sistematis, terstruktur. Misal antum nih yang belajar di kampus-kampus, di mahasiswa, kenapa nggak mengeluarkan hadis-hadis tentang ilmu? Usah tinggi-tinggi. Hadis jihad, jihad antum itu di kampus Joni. Tuh. Ya, keluarkan hadis ilmu, ayat ilmu, sehari apalin, sehari lihat praktekin. Bapak jadi suami, 1 hadis tentang suami. Ibu jadi istri, sehari hadis tentang istri. Yang dilihatnya istri Anda, bukan istri orang. Keluarin itu 1. Jelas ya? Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah nasyitati nashta. Tapi kalau ini diabaikan, saya sudah sampaikan, pilihannya terserah Anda. Kalau masih nggak percaya, nggak yakin ada kehidupan setelah kematian, menutup diri, nggak mau dengar, menutup diri, nggak mau dengar, namanya kafir. Orang yang disebut kafir, karena itu lawan dari iman, kufur. Lawan dari mukmin, kafir. Orang-orang yang ingkar, yang nggak mau tahu, maka itulah jawaban dari pertanyaan 1. Wan nazi'ati gharqa. Aku ancam dia dengan mengirimkan malaikat terkeras untuk mencabut nyawanya sampai ke akar-akarnya. Dan belum selesai. Begitu terjadi peristiwa itu, hancur, semua wafat, ditiup yauma tarjufur radifa tatsba'ar radifa. Begitu kemudian muncul sinyal pertama kehidupan setelah kematian, kaget yang pertama ini karena ternyata terjadi. Begitu terjadi, apa yang kemudian dilakukan? Aidza kunna idhaman lakhira. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratu fa idzahum. Mereka berkata, ya Allah, tuh baru ingat Allah. Ternyata benar ada kehidupan setelah kematian. Tapi penyesalan itu tiada guna, kata Allah, tiada guna. Setelah itu dihantam dengan tiupan terakhir, habislah semuanya. Yang mukmin mendapatkan rahmat, yang tidak mukmin dia mendapatkan konsekuensi dari pilihannya. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan berbuat setelah ceramah ini, silahkan memilih, tapi kita punya satu tujuan yang sama yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Belajar dari surat An-Nazi'at, silahkan persiapkan amal saleh yang baik, dan kita saling memaafkan dalam kemuliaan, saling mendoakan, saling memperbaiki diri, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman, kita akhiri dengan doa, dan mohon doanya juga dari teman-teman semua. Dan saya minta tolong sebesar-besarnya, setelah berdoa saya akhiri dengan salam. Berikan kami jalur kemudahan untuk ke mobil, karena saya harus ke bandara, akan langsung ke Palembang. Ya, kalau mau ikut silahkan ke bandara juga berangkatnya. Saya harus ke bandara karena akan langsung ke Palembang. Sebelumnya kita mendoakan dulu kita semua. Di antara sunnah setelah kita beramal saleh kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yahmaduka ya Allah hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa yang hadir
di dalam dan di sekitaran masjid ini dalam ta'lim ini, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke majlis ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah, bila ada yang datang ke majlis ini membawa kesulitan hidup, maka mohon ya Allah, hilangkan, ringankan segala kesulitannya dan ganti dengan semua kebaikan dan Engkau ridai. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang hadir di majlis ini diuji dengan penyakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah, ya Allah, mohon jadikan sisa hidup kami dari mulai berkehidupan ya Allah, dari saat ini sampai selanjutnya, jadikan lebih baik daripada hidup-hidup yang telah kami lalui di hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hunalika ya Allah min ajalina yaumi wafatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika hari ini menjadi akhir dari kehidupan kami di dunia ini, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kami berislam, beriman kepadamu, dan kumpulkan kami setelah wafat dengan orang-orang baik yang Engkau ridai, dengan para nabi, para syuhada, orang-orang jujur, orang-orang saleh. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tudayyi'na lana fursah lil liqa' ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah berjumpa dengan beliau di dunia ini, tak mampu menatap beliau di alam mimpi. Mohon jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk bersua dengan Rasulullah di surga Firdaus Muklak. Allahumma la tahrimna ru'yataka yaumal qiyamati ya Allah, waj'alna ya Allah mimman tasifuhu biwujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Allah, jangan haramkan pandangan kami untuk menatap keindahan-Mu di hari kiamat kelak ya Allah. Jadikan kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang memiliki pandangan yang bersinar, wajah-wajah yang berbinar karena mampu melihat Rabb-Nya yang dia rindukan. Allahumma alifna ya Allah fi ta'atik wa ta'ati rasulik. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan untuk menaati-Mu dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan. Tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kami ya Allah. Allahumma akhfad kullal a'ilah al-mawjudah ya Allah fi hadzal majlis. Ya Allah, mohon jaga para keluarga-keluarga yang datang di majlis ini. Sehatkan mereka, rukunkan kehidupan rumah tangga mereka ya Allah. Jadikan kehidupan rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jauhkan mereka dari perbuatan maksiat ya Allah, dan kumpulkan kami kembali di akhirat dengan pengumpulan yang lebih baik dibandingkan dengan perkumpulan saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tubna ilaika taubatan nasuha. Ighfir lana dzunubana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Kami bertaubat kepadamu dari segala dosa. Mohon ampuni dosa kami ya Allah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengakui telah banyak berbuat zalim, berbuat salah, berbuat maksiat. Kami mohon ampun ya Allah. Mohon ampun. Jangan biarkan maksiat yang kami lakukan menghalangi kami untuk mendapatkan cinta-Mu ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta